Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid-dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa nasallallahu salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wal muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk hadir bersama di masjid ini dalam rangka kita sama-sama belajar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya, memohon kepadanya hidayahnya agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas kebenaran, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Salawat teriring salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau ridwanullahi alaihim jami'an. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan beberapa jual beli yang terlarang. Di antaranya adalah asbul fahl, yaitu menjual sperma pejantan, sebagaimana Nabi SAW telah melarang hal ini. Nahan Nabi SAW an asbil fahli, Nabi melarang menjual sperma pejantan, ya, karena di situ tidak jelas, ada gorornya, ya, ada jahalah, yaitu tidak jelas apakah sperma tersebut nanti bisa membuahkan, ya, kepada hewan betina atau tidak. Maka tidak jelas, maka dilarang oleh Nabi SAW. Makanya kan syarat jual beli barang yang diperdagangkan itu jelas, ya, fisiknya ada, ya, jadi barangnya sudah jelas. Adapun sperma pejantan, ketika dia dikawinkan kepada hewan betina, belum tentu menghasilkan janin, belum tentu menghasilkan anak bagi binatang tersebut. Makanya dilarang Nabi SAW karena ada unsur gharar dan juga ketidakjelasan. Kemudian juga kita jelaskan, ya, larangan untuk menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW dari Hakim bin Hizam, qultu ya Rasulullah, ar-rajulu yas'aluni al-bai'a wa laysa indi, afabi'uhu? Qala la tabi' ma laysa indak. Ya, Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, ada seorang laki-laki yang meminta kepadaku untuk menjual sesuatu yang tidak ada pada diriku, yakni aku tidak miliki. Apakah boleh aku menjualnya? Bisa jadi aku tidak memiliki, bisa jadi bukan milikku. Bolehkah aku menjualnya? Kata Nabi SAW, la tabi' ma laysa indak. Jangan engkau menjual sesuatu yang tidak ada pada diri kamu, sesuatu yang kamu tidak miliki. Ya, misal dia seorang penjual, ada seorang yang ingin beli mobil misalkan, ya, namun mobil tersebut tidak ada di toko itu. Lalu dia membuat akad. Biasanya mobil itu harganya berapa?
anggaplah 230 juta. Lalu antara si calon pembeli dan si penjual membuat akad, dan dia si calon pembeli membayar DP 20%. Sementara barang di toko tersebut tidak ada. Maka ini nggak boleh. Ya. Menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Sesuatu yang tidak ada pada toko tersebut. Ya, ini yang biasa kita dengar dengan apa? Inden. Ya. Nggak boleh buat akad sebelum barangnya ada. Ya. Boleh kita ini janji untuk membeli. Janji untuk membeli. Tapi jangan buat akad dulu. Karena janji untuk membeli, bisa saja dia lanjutkan pembelian, bisa juga dia batalkan. Ini yang dibolehkan. Ya. Tapi kalau dia menjual tidak ada di tokonya, ya, dia tunggu kapan bisa datangnya, 3 bulan lagi barangnya datang. Ini nggak boleh transaksi seperti ini. Ini sama dengan menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Ya, kalau mau, ya buat perjanjian, janji untuk membeli. Kalau barangnya datang saya beli. Tapi masih ada pilihan, boleh saya lanjutkan, boleh saya batalkan. Karena belum terjadi akad jual beli, baru janji. Ini dibolehkan. Ya. Tapi kalau tadi dia sudah bayar DP 20%, barang belum ada, barangnya kapan ditunda, berarti kan tidak tunai. Ya, tunggu kapan? 3 bulan lagi. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena belum ada barangnya. Jadi harus mungkin pesan dulu di toko lain. Ya, ini nggak boleh. Berbeda dengan jual beli salam. Ya, kalau jual beli salam dia bayar dulu, nanti barangnya boleh nyusul. Itu namanya jual beli salam. Nanti ada pembahasan insya Allah tentang jual beli salam. Bayar di depan, barang belakangan. Ya. Maka jangan menjual sesuatu yang tidak kita miliki. Kita bukan wakil dari, misalkan kita tidak ada barang di toko kita, atau kita lihat di toko lalu kita foto, lalu kita sebarkan. Kita lihat misalkan ada di toko ada pakaian yang menarik, langsung dia foto, terus dia sebarkan. Ada yang pesan ya sama dia, ya. Maka ini sebenarnya nggak boleh juga dia lakukan. Kenapa? Bukan punya dia, kecuali kalau dia wakil. Boleh seperti itu, dia foto terus nanti dia beli dulu barang tersebut, baru dia jual. Ya, karena dia di situ bukan wakil. Makanya nggak boleh kita foto terus kita jual tanpa ada izin dari si pemilik toko. Yang harusnya bilang, saya bantu jual ini, saya jadi wakil. Ya sudah, si toko harganya sekian, kamu jualnya sekian aja. Ya. Nah, ini nggak jadi masalah, tapi harus jelas. Ya. Jadi tidak boleh menjual sesuatu yang kita tidak miliki. Ya. Kemudian juga telah kita jelaskan, ya, menjual sesuatu sebelum diserah terimakan. Juga kita jelaskan beberapa teman yang lalu. Jadi barang itu, ya, setelah kita membeli, kita pesan secara online, kita beli apa, pakaian, ya, kita sudah bayar, barangnya belum sampai. Ketika kita sudah bayar, maka barang itu sudah menjadi milik si pembeli. Dia sudah bayar, saya sudah menjadi milik si pembeli. Tapi sebelum barang itu dipegang sama dia, diserah terimakan sama dia, tidak boleh dia jual. Misalkan masih di perjalanan dari Jakarta, baru sampai di Bayung Lincir barangnya, ya saya jual barang itu sama kamu, masih di Bayung Lincir sekarang. Nggak boleh. Kenapa? Karena belum
sampai kepada pemilik, belum diserah terimakan. Ustaz, gimana kalau saya bertransaksi jual beli dengan kawan saya di Jambi, kawan saya di daerah lain. Ya. Kemudian ya, kawan tersebut di daerah lain tersebut setelah transaksi dengan saya, dia jual lagi kepada pembeli di daerah lain, sementara belum diserah terimakan. Maka ini juga sama tadi, tidak boleh, kecuali kalau antum punya wakil, ada saudara, ya, ada saudara misalkan di tempat di daerah tersebut, tolong kamu terima barang tersebut, lalu kamu kirimkan kepada si A di daerah sana. Boleh? Ini boleh. Kenapa? Karena sudah ada wakil dia. Ada yang terima barang tersebut, ya, kemudian dia urus kepada pembeli yang sesungguhnya, kepada pembeli berikutnya. Ini diperbolehkan. Ya, karena sudah ada keluarganya atau ada wakil yang ditunjuk sama dia. Ya, misalkan kita di Jambi beli barangnya di Jakarta. Kemudian pembeli yang satunya ada di Bali. Kita beli toko tersebut, ya, pakaian merek ini, ya. Tadi kita katakan tidak boleh kita jual sebelum kita terima. Lalu telepon sama saudara, tolong datang ke toko itu, ambil barang yang saya sudah pesan. Lalu setelah itu kirimkan kepada si pembeli yang ada di Bali. Boleh? Boleh. Kenapa? Karena sudah serah terima barang. Tapi kalau nggak ada yang menerimanya, jangan. Sampaikan dulu kepada si pembeli, baru lagi si pembeli boleh dia jual kepada orang lain. Ya. Ini larangan Nabi SAW, man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membeli, ya, makanan, maka janganlah dia menjualnya sampai dia menerima. Ya. Ibnu Abbas, "Ahsibu kulla syai'in min manzilati ta'am." Saya menganggapnya segala sesuatu yang sifatnya jual beli selain makanan, apapun, bukan cuma makanan saja. Ya. Maka ini tentang serah terima yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan hadisnya, fa idza staraita bai'an fala tabi'u hatta taqbidahu. Apabila engkau membeli, ya, bertransaksi, berjual beli, membeli sesuatu, membeli barang, fala tabi'u hatta taqbidahu, maka jangan kamu jual sampai kamu menerimanya. Ya, sampai kamu menerima barang tersebut baru dijual lagi. Kenapa demikian kaum muslimin? Karena ada unsur jahalan di situ. Belum tentu barang yang di sana yang kita sudah jual kita sudah pesan, ya, sampai kepada kita. Bisa jadi, ya, di tengah jalan mobil yang mengantar barang itu la qadarullah kecelakaan sehingga barang yang kita pesan hancur. Ya. Maka ini unsur larangannya di sana nggak boleh. Karena belum pasti. Ya, belum karena juga perlu kita ketahui bahwa barang yang kita sudah beli betul sudah menjadi milik kita, tapi selama barang itu masih di perjalanan belum sampai kepada kita, itu masih tanggung jawab si penjual. Betul sudah milik kita, tapi belum sampai sama kita, itu masih tanggung jawab si penjual. Ya, makanya kenapa nggak boleh dijual sebelum diserah terimakan. Ya, ya, kecuali tadi yang kita contohkan ada wakilnya, maka itu diperbolehkan. Allah. Nah, juga hadis, ya, dari Ibnu Abbas mengatakan, ala tarahum yataba'una bizahab. Tidaklah kamu memperhatikan mereka berjual beli dengan emas dan juga emas dengan makanan, wa ta'amu murja. Ya, sedangkan makanan itu makanannya ditunda. Ya, kalau emas dengan emas kan harus tunai kan? Emas dengan emas itu harus tunai. Uang dengan uang harus tunai. Ya, sampai pun misalkan kalau kita beli emas di toko A, ya, maka ketika kita
sudah membayar di tempat itu kita langsung terima. Tapi kalau misalkan kita bayarnya di counter A, terima barangnya di sebelahnya, counter B, boleh? Nggak boleh. Ya. Maka antum kalau beli emas di satu perusahaan, misalkan emas batangan, kan biasanya kalau perusahaan itu tempat bayarnya lain, tempat ngambilnya lain. Ya. Maka ini kalau jual emas dengan emas, ya kita beli emas, maka itu harus ya dan biadin, mislan bimisli ya dan biadin, ya harus sama nilainya, kemudian tunai langsung pada saat itu diterima. Makanya tidak boleh jual beli emas secara online. Ya. Kenapa? Karena emas itu barang ribawi yang dia harus ya diterima pada saat tersebut. Ya. Terima pada saat tersebut. Karena kan kita beli emas itu kadang kita bayarnya di sini, ngambil barangnya sama orang lain di tempat lain lagi. Ya. Di sebelahan misalkan, nggak boleh berpindah dari tempat itu. Ya, itu saking ininya masalah uang dengan uang, emas dengan emas. Makanya kan yang paling berat itu adalah uang dengan uang, emas dengan transaksi, itu yang paling berat. Karena resiko terjerumus ke dalam riba besar. Ya, resiko terjerumus ke dalam riba itu besar. Nah, kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Ya. Al-bai'u ala bai'i akhihi. Ini pembahasan kita pada malam hari ini. Ya, transaksi, melakukan transaksi di atas transaksi saudaranya. Melakukan transaksi jual beli di atas penjualan saudaranya. Ya. Baik. Seperti apa jual beli seperti ini kaum muslimin? Ya. Menjual di atas penjualan saudaranya. Misalkan si penjual, si A, si penjual ini menawarkan barangnya kepada si B, calon pembeli, dengan harga anggaplah 20.000. Sudah A dengan B sudah sepakat, ya. Lalu datang, sudah sepakat masih tempat tersebut, sudah mau transaksi, sudah mau bayar, ya. Datang penjual C, si C ini penjual yang kedua. Lalu dia berkata kepada si B, sudah kamu batalkan sama dia, saya jual barang yang sama dengan itu dengan harga 10.000 sama kamu. Padahal belum selesai majelis, masih di tempat. Ya, belum selesai transaksi jual beli, belum serah terima, baru mau bayar nih. Datang si C berkata kepada si B, wahai B, ya batalkan transaksi kamu sama si A, saya jual kepada kamu barang yang sama dengan harga lebih murah, yaitu 10.000. Akhirnya si B karena tergiur harga murah, dia batalkan. Maka ini nggak boleh. Apa ininya? Karena coba kalau antum begitu, sudah mau transaksi, datang si C, sudah mau batalkan, akhirnya dibatalkan. Bagaimana perasaan antum sebagai penjual? Kecewa, sakit hati pasti. Kalau perlu orang itu digemuin. Nah, ini yang dijaga. Tidak boleh mengganggu atau menyakiti seorang muslim. Sampai pun begitu nggak boleh dilakukan dalam Islam. Itu ilah kenapa dilarang. Karena akan menimbulkan pertengkaran, akan menimbulkan perkelahian. Ya, akan menimbulkan kebencian. Maka dilarang dalam Islam. Ya. Bisa jadi juga yang lain. Si pembeli, dia sudah mau beli barang ini, ya, dia berkata, si pembeli berkata kepada si penjual, ya, dia membeli bahwa harganya sekian, ya, dia sudah mau beli begitu, ya, harganya 20.000. Datang
pembeli yang kedua. Dia mengatakan, dia berkata kepada si penjual, sudah, batalkan transaksimu sama si pembeli yang pertama. Saya beli barang kamu dengan harga 25.000. Tadi si pembeli pertama 20.000. Tapi datang si pembeli yang kedua, dia beli lebih mahal, 25.000. Lalu si penjual membatalkan. Ini juga ya membeli di atas pembelian saudaranya. Maka ini nggak boleh juga. Sama akibatnya nanti antara si pembeli dan si penjual pertama akan ribut dengan si penjual, terjadi pertengkaran. Makanya nggak boleh. Ini dalam tempat tersebut. Ya, belum selesai transaksinya, belum serah terima. Ya, masih ada hak hiar. Ya, maka di sini nggak boleh. Ya, tidak boleh berbuat demikian. Ya. Kenapa? Karena ini ya akan berpotensi membuat mudarat, keributan. Ya. Maka oleh karena itu syariat Islam menjaga, ya, menjaga agar jangan sampai ada keributan di antara sesama kaum muslimin. Dijaga jangan sampai ada pertengkaran. Ya. Maka ini yang dimaksud dengan jual beli, menjual di atas penjualan saudaranya atau membeli di atas pembelian saudaranya, bisa juga menawar di atas penawaran saudaranya. Baru tawar menawar, si A dia tawar harganya kepada si penjual. Ya, musawamah. Datang penawar yang lain, langsung dia menawarkan yang lebih tinggi daripada yang pertama. Ini juga nggak boleh masuk dalam transaksi menjual di atas penjualan saudaranya, membeli di atas penjualan saudaranya, tawar menawar di atas tawaran saudaranya. Sebagaimana hadis dibawakan oleh muallif di sini, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. La yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah sebagian kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain. Ya, Nabi sudah melarang. Ini untuk menjaga apa? Menjaga kemaslahatan, menjaga kedamaian di antara kaum muslimin, terusnya di antara pembeli dan penjual. Ya. Kemudian juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yasumil muslimu ala sawmi akhihi. Janganlah seorang muslim itu menawar di atas tawaran saudaranya. Ya, dilarang. Kalau masih terjadi tawar menawar, jangan ada yang orang yang lain menawar juga. Biarkan selesai penawaran pertama. Kalau nggak cocok, salah satunya bisa membatalkan. Karena masih tawar menawar. Tidak boleh ada orang yang ketiga yang datang sehingga mengganggu proses tawar menawar, sehingga mengubah sikap si penjual. Karena masih tawar menawar. Ini juga nggak boleh. Ya, dilarang oleh Nabi kita SAW. Ya. Namun wala ba'sa bidzalika fi bai'in muzayadah idza kana yuridu syira. Namun tidak mengapa demikian itu menjual di atas penjualan saudaranya fi bai'in muzayadah, pada jual beli lelang dengan tujuan untuk membeli. Ya, jual beli lelang. Kan kalau lelang kan mana yang lebih tinggi itu yang ambil kan, begitu kan? Ya, kecuali jual beli lelang boleh. Karena di tempat itu, karena memang ya seperti itu akadnya begitu. Siapa yang lebih tinggi, maka dia yang mendapatkan barang tersebut. Misalkan ada mobil second dilelang. Biasanya pemerintah itu ngadain mobil-mobil dinas yang sudah kadaluarsa begitu. Sudah memang patut untuk diganti, akhirnya dilelang barang tersebut oleh pemerintah. Ya. Lalu dilelang, ya, ditawarkan siapa yang mau beli. Ya. Ada lagi, saya berharga sekian. Ada yang satu lagi, saya beli harga sekian. Boleh yang seperti ini? Boleh, karena lelang diperbolehkan. Ya. Tapi juga lelang itu ya ada kadang lelang kong kali kong sama antara si petugas lelang dengan calon pembeli. Dan itu hal yang ya terjadi ya di para pelelang itu. Ya.
Nah, dan ada ketentuan-ketentuan yang lain tentang lelang. Yang jelas kalau lelang ini ya secara pengusaha dibolehkan. Ya, dengan harga penawaran yang tertinggi kan begitu. Nah, sebagaimana hal itu disebutkan oleh muallif di sini, idza kana yuridu syira', apabila dia ingin beli. Ya, jangan dia ikut lelang tapi dia nggak ingin beli, ingin mengacaukan sebagai apa namanya itu, rekayasa saja, tidak. Betul-betul dia begitu ingin beli. Ya, ada dia ikut lelang bukan tujuan untuk membeli, untuk mengacaukan. Ini nggak boleh. Ya. Sebagaimana kata Atha, adraktu an-nasa la yaruna ba'san bi bai'il maghanim fi man yazid. Ya, aku mendapati manusia ini, para sahabat, ya, mereka tidak menganggap, tidak melihat itu sesuatu yang bermasalah dengan menjual harta rampasan perang itu setelah dibagikan dengan harga yang lebih. Ya, dengan harga yang lebih. Kan dulu para sahabat ketika mereka menang dalam peperangan mendapatkan ghanimah kan dibagi-bagikan. Ya, kemudian ada di antara mereka yang menjual, siapa yang mobil dengan cara dilelang dengan harga yang lebih. Ya, ini dibolehkan kalau dengan sistem lelang itu. Namun tentu sekali lagi ada kaidah-kaidah yang lain lagi ya tentang lelang ini. Kadang orang lelang cuma sudah, sebenarnya pemenangnya sudah diketahui, sudah ditetapkan pemenangnya, cuma untuk ini saja biar itu terlaksana, ya, sehingga diadakan itu. Tapi sudah ini si fulan sudah ada, biasa begitu. Apalagi kayak lelang properti, lelang proyek, tender, biasanya sudah ada yang pemenangnya sudah ada. Ya, diadakan itu biar apa istilahnya, formalitas. Ya, kan begitu. Ya, ini tahu bagi mereka yang sering bergelut dalam dunia begitu. Ya, makanya terkadang dunia kontraktor itu kadang menjadi dunia gelap. Iya, betul. Kalau dia tauhidnya nggak benar, tenggelam dalam dunia itu, dunia gelap. Ya, ya, banyak ininya, banyak perjuangannya yang bertentangan dengan hati nurani. Ya, maka lebih enak jadi penjual. Tapi penjual yang jujur juga ya. Nah, ya harus ini gitu ya. Nah, jadi jual beli di atas transaksi jual beli saudaranya. Wa amma idza lam yurid syira', adapun jika dia tidak ingin menjual, dia tidak ingin membeli, wasawama, lalu dia menawar dengan tawaran yang lebih, ya, biziyadah, dan tawaran yang lebih, diantafi al-bai, agar untuk memberikan agar si penjual mendapatkan manfaat dari begitu. Ingin mengacaukan begitu, bukan untuk membeli, dia menawar, ya, agar si pembeli itu beli betul, ya, dia bisa beli dengan harga yang tinggi, padahal si ini dia cuma ini aja, apa artinya, pura-pura menawar begitu, ice-ice menawar, ya, agar apa? Agar si penawar yang pertama mau dia beli yang lebih tinggi. Apa? Umpan. Ini zalim ini, zalim. Dia menawar tapi bukan untuk membeli, tapi untuk menolong si penjual. Ya. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Ya. Fala yajuz, maka ini tidak boleh kata Syekh. Lianna hadha huwa najis. Inilah yang disebut dengan jual beli najas. Ya. Yang dilarang Nabi SAW. Ya. Bahkan berkata Ibnu Abi Aufa rahimahullahu taala, an-najishu akilu riban kha'in. An-najis, nanti kita jelaskan insyaallah setelah ini, ya, pemakan riba dan juga pengkhianat. Ya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Apa yang dimaksud dengan jual beli najis? Bukan najis, ya.
Ya, jual beli najas, ya, karena ini berkaitan dengan pembahasan berjual beli di atas jual beli saudaranya. Ya, secara bahasa ini saya ambil dari tulisan, ya, saya tadi mengutip, bentar saya lihat referensinya. Saya mengutip saya ambil dari Al-Manhajul ID, jual beli ina, dan jual beli najas. Saya ambil dari situ, tulisan Syekh Abdullah Duwais Habibullah Ta'ala. Ya, jual beli an-najas. Ya, secara bahasa najas itu artinya menimbulkan atau menggerakkan. Ya, seperti misalkan ada seekor burung yang bertengger, lalu ada orang yang mengusik sehingga burung itu terbang. Ya, dia bergerak. Ya, ini najas secara bahasa. Ya, secara istilah najas adalah seseorang menaikkan harga suatu barang, ya, padahal dia tidak bermaksud untuk membelinya. Ya, dia tidak bermaksud untuk membeli. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang lain itu, ya, tertarik lalu terjebak untuk membelinya. Ya, seperti tadi dia nawar, tapi dia pura-pura nawar. Agar apa? Agar si pembeli yang menawar pertama ini dia beli. Ya, ya, agar barang dari si penjual tadi laku barangnya, begitu. Ya. Kenapa dikatakan najas? Karena pelakunya ini, ya, membangkitkan keinginan kepada penawar yang pertama untuk dia beli. Harganya, ini barang harganya sekian, ya, ditawar dari 50.000 jadi 100.000. Ini aja mau dia beli 100.000, ya, karena itu barang ini bagus gitu. Padahal dia cuma mancing begitu. Akhirnya apa? Dia beli barang tersebut. Ya, maka ini, ya, Ibnu Qutaybah berkata najas adalah tipu daya dan kecurangan. Ya, iya, curang dia. Agar si namanya transaksi tawar menawar kan hak calon pembeli. Kalau dia beli, dia mau dia teruskan pembeliannya, kalau enggak dia batalkan. Karena dia ada hak khiyar untuk memilih apakah melanjutkan atau tidak. Maka Ibnu kita mengatakan najas itu adalah tipu daya dan kecurangan. Nahan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, nahan Nabi SAW anin najasi. Nabi SAW melarang dari transaksi najas yang tadi itu. Ya, bahkan Imam Bukhari berkata, Ibnu Abi Aufa, an-najis aqilu riban khain. Ya, najis itu adalah pemakan riba dan juga pengkhianat. Sira'un batilun la yahil. Ya, ini apa namanya, kegiatan yang batil, pergulatan yang batil, yang tidak halal. Ya, tidak halal. Ya, ini, ya, kalau antara si penjual dengan si najis tadi ini telah bersepakat, dua-duanya mendapatkan dosa. Tapi kalau misalkan si pelaku najis tadi ini tidak ada kesepakatan dengan si penjual, tidak ada kesepakatan, dia ingin membantu agar barangnya laku, maka yang menanggung dosa adalah si najis tadi. Ya. Karena mungkin dia kasihan, ya, wah kasihan nih, biar laku barangnya, saya pura-pura nawar aja biar barangnya laku. Ya, maka ini
Wa madhhabu jumhurul fuqaha, dan madhabnya fuqaha, para ulama fikih, jumhur ulama, anna bai'an najas haram. Jual beli najas itu haram. Ya, karena adanya larangan dari Nabi SAW. Karena di situ juga lima fihi min khadi'ah. Kan dalamnya ada tipu daya, ada penipuan. Ya, menipu seorang muslim. Sementara menipu seorang muslim merupakan kezaliman, nggak boleh. Ya. Hewan saja tidak boleh kita tipu. Apalagi manusia mukallaf, apalagi seorang muslim. Ya, hewan kita tipu dia, kita pura-pura di situ ada, di piring di tempat itu ada makanan, kita ini panggil-panggil, ternyata tidak ada. Ini zalim terhadap hewan, nggak boleh. Terhadap hewan saja nggak boleh, apalagi terhadap manusia nggak boleh. Apalagi terhadap seorang muslim, lebih besar lagi. Ya, ya. Nah, ini tentang jual beli an-najas, ya, an-najas. Kaum muslimin kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Ya. Jadi kembali kepada menjual di atas penjualan saudara, ini haram. Ya. Bahkan apa namanya? Para ulama memberikan larangan tegas, ya, sampai Imam Nawawi mengatakan bahwa tindakan seperti ini haram, ya. Itu sampai berkata Imam Nawawi tentang jual beli di atas penjualan saudara ini merupakan, ya, perkara yang diharamkan, ya, perkara yang diharamkan. Nah, dan termasuk dari dosa besar, ya, bukan dosa kecil, ya. Nah, kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, bisa dipahami yang ini, ya, berjual beli atau di atas penjualan saudaranya. Kemudian selanjutnya kaum muslimin, jual beli yang terlarang berikutnya adalah bai'ul inah, jual beli inah, ya, jual beli inah. Sudah masuk waktu isya nih kayaknya, nggak bisa kita lanjutkan, belum azan ya? Oh, kita lanjutkan sedikit kalau gitu, ya. Jual beli inah, apa yang dimaksud dengan jual beli inah? Tentunya ini kita sering mendengar, ya. Ya. Bai'ul inah, jual beli inah. Di sini Syekh mengatakan, hafizallahu taala, wa huwa ayyabi'a syai'an min ghairihi bisamanin mu'ajjal wa yusallimu ila al-mushtari thumma yashtariyahu qabla qabdi samani bisamanin naqdin aqalla min dzalikal qadar. Jual beli ini itu apa? Seorang membeli sesuatu dari orang lain dengan harga apa namanya, tertunda, dengan harga kredit, ya, dengan harga kredit, ya. Wa yusallimu ila mushtari, setelah terjadi transaksi si penjual menyerahkan barang itu kepada si pembeli, ya. Kemudian setelah dia serahkan, dia ambil barang tersebut, setelah terima barang, lalu si penjual membeli kembali barang tersebut, ya, qabla qabdi saman, sebelum, ya, setelah terima harga, dengan cash, dengan tunai, langsung bayar cash. Tapi yang lebih rendah dari itu, misal si A ingin membeli mobil, mobil lah, ya, membeli mobil, ya. Lalu dia datang kepada si B,
Di showroom, dia datang ke showroom begitu, dia beli. Ya, dengan transaksinya dengan kredit. Misalkan harga mobilnya 100 juta. Tempo pembayaran 1 tahun. Misal begitu. Lalu setelah sepakat harga 100 juta, ya, kemudian ya setelah ditetapkan sudah sepakat nih harga 100 juta, lalu si B ini, tadi si A belinya apa? Kredit. Lalu si B, si A atau si B membeli lagi barang yang dia sudah jual kepada barang yang dia, si B membeli lagi barang yang dia telah tadi jual kepada si A dengan harga 90 juta cash. Ya. Di waktu tersebut. Ya. Maka lihat di sini. Ya. Akhirnya si A dapat uang cash berapa? 90 juta. Sementara dia punya cicilan kepada si B 100 juta. Ya. Ini apa ini? Uang dengan uang, barang ini hanya rekayasa saja barang ini. Ya, sebenarnya dia nggak butuh itu. Ya. Seakan-akan si A ini dia menyerahkan uang si B tadi menyerahkan uang 90 juta lalu dibayar oleh si A 100 juta. Ini apa ini? Ya, barang itu cuma casing. Ya. Si A dapat uang cash, sementara kan yang punya duit. Ya. Dapat uang cash. Ya. Lalu barang itu diambil lagi oleh si B. Si A dapat uang cash 90 juta, tapi dia punya cicilan 110 juta. Selama 10 tahun. Wah. Dapat. Wah, bagus kan itu, Sah? Ya. Ini apa? Riba. Uang dengan jatuhnya uang dengan uang, dia minjam uang. Ya. Tapi begini atas kesepakatan si A dengan si B. Tapi kalau bukan kesepakatan, misal ya, si A beli barang secara kredit kepada si B. Lalu karena si A ini lagi butuh uang, ya, maka si A menjual itu kepada si B, lalu dibeli dengan cash berapa? 90 juta. Tapi nggak ada kesepakatan di awal. Maka ini dibolehkan. Yang tidak boleh karena kesepakatan, dia sepakat. Begitu. Jadi barang ini cuma hilang. Ya, seperti disebutkan oleh Syekh Khaduwais dalam tulisan beliau. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat boleh kan kalau ini sudah terjadi. Tapi ini sudah apa? Sudah serah terima. Ya, misalkan si A sudah terima dengan si B. Terus si A jual lagi barang tersebut kepada si B. Ya. Boleh nggak begitu? Yang seperti sebenarnya dibolehkan. Ya. Meskipun dengan harga yang rendah. Tapi ingat, tidak ada kesepakatan di awal. Dia mau bertransaksi begitu. Ya, perlu diketahui yang ini, yang tadi yang pertama itu dia sudah ada kesepakatan begitu. Karena si A ini butuh duit. Akhirnya dia pura-pura membeli kepada si B. Kemudian si B ini
Ya, dengan harga 110 juta dibayar cicil. Ya. Karena si A butuh uang, maka dijual kepada si B dengan cash 90 juta. Ini kalau ada kesepakatan yang nggak boleh. Jadi barang ini hanya apa? Hanya casing saja. Sebenarnya si A itu tidak butuh barang, tapi dia butuh duit. Meskipun dia nanti harus nyicil kepada si B dari transaksi dari utang yang tadi, dari barang yang dia beli kepada si B. Ya, bisa bedakan. Kalau tidak ada kesepakatan antara si penjual dengan si pembeli, dia sudah transaksi, sudah serah terima. Ya. Kemudian karena si A ini lagi butuh, dia jual kembali. Pada saat dia jual kembali setelah serah terima. Maka ini boleh. Ya. Ya, silakan dibaca nanti di Al-Mahnat Oraidi tentang tulisan Syekh Ad-Duais di situ. Terus gimana kalau kita membeli barang secara kredit kepada si B, lalu si A menjual barang kredit tersebut kepada si C, boleh atau tidak? Nih, A membeli mobil kepada si B dengan kredit, lalu si A, mobil itu masih kredit kan, lalu si A jual mobil itu kepada si C cash, harganya kepada si B dia beli tadi 110 juta, ternyata dia jual kepada si C harganya 100 juta tapi cash. Boleh atau tidak? Hah? Boleh. Kenapa? Karena sudah terima itu barang punya milik dia, dijual. Boleh. Ya, yang ini boleh. Antum ini kredit. Antum kredit mobil apalah, mobil Alphard begitu ya. Wah, ya nggak apa-apa, kayak menghayalnya yang tinggi-tinggi lah. Harganya berapa Alphard? 1,2 M. Secara kredit kepada si A. Akhirnya, dia setelah dia beli secara kredit, dia jual mobil itu kepada si C tadi dengan harga cash 1 miliar. Boleh? Boleh. Si ini dapat duit, ya kan? Ya. Tapi dia itu bukan kepada si B, kepada pembeli yang lain. Kan bagus begitu ya? Wah, gitu aja deh. Jangan. Kita beli sesuatu karena kita butuh. Ya. Ya. Tapi seperti itu boleh. Boleh. Karena apa? Karena sudah punya dia. Sudah milik dia. Ya. Allahu a'lam. Nanti kita bahas kembali tentang ina ini. Ada tulisan Ustaz Erwandi tentang jual beli ina. Setelah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Jadi kalau dia seorang sales, ya, sales berarti kan dia jualin punya orang. Berarti dia itu apa? Bisa dikatakan wakilnya kan begitu ya? Dijual. Lalu dia iklankan barang tersebut. Misalkan kalau ada kesepakatan dari si pemilik barang, kamu dari saya harga sekian ya, kamu boleh jual lebih. Kalau kamu jual lebih, maka itu untuk kamu. Misalkan dia jual tanah, dari si pemilik tanah harganya 100 juta, tapi kamu silakan jual lebih dari itu, ya. 100 juta, dia jual lebih dari itu, dapat ya, boleh. Yang penting dia memang wakil ya, salesnya begitu.
Dan iklannya, ya dia iklankan dia termasuk dari najas. Ya, karena dia adalah wakil. Dia adalah wakil dari si pemilik barang. Maka ini nggak apa-apa. Tapi dari si pemilik barang, dia mengatakan kamu jual dari saya 100, kamu jual juga demikian 100 juta, maka jangan dijual lebih. Karena si pemilik bilang jualnya 100 juta, maka si salesnya, si wakilnya jual 100 juta. Jangan kamu jual lebih. Untuk upah penjualan kamu nanti sama saya. Ya, komisinya saya yang tanggung. Ya. Saya yang ngasih nanti. Maka ini nggak menjadi masalah. Boleh. Allah. Nah, jangan Pak. Assalamualaikum. Bagaimana kalau kita nabung kita nabung uang di buku rekening itu punya tabungan emas. 1 juta nanti begitu di buku sekian gram gitu. Antum nabungnya emas. Kan nabungnya, ya bunyinya itu nabung emas bunyinya, cuman kita taruhnya uang. Tapi begitu nanti di buku sekian gram. Wah, Allah, emas itu harus tunai. Ya, harus tunai. Ya. Itu ada gorornya nanti, nggak jelas. Dia harus tunai. Ya, nabung tapi kita kasih uang di bukunya emas sekian gram. Itu apa namanya? Hah? Nggak ada barang. Nggak boleh lah. Tidak diperbolehkan, nggak boleh. Ya, emas itu bendanya harus jelas, fisiknya harus ada. Harus kalau kita mau beli, ya beli. Kalau kita nabung uang hasilnya emas, ya maka ini barang tersebut juga tidak ada di situ. Ya, maka nggak boleh. Wallahu a'lam. Ya, baiknya kalau emas langsung beli, langsung aja. Ya, adapun nanti antum nitip emas itu agar aman, ya ada konsekuensi tersendiri lagi. Ada pembahasan khusus. Ya, jadi nggak boleh emas, ya harus, kalau kita emas ya harus jelas emas betul-betul dengan emas. Ya maksudnya uang dengan emas pada saat tersebut. Ya, wallahu a'lam. Nanti tanya ke yang lebih ini lagi. Ya, betul. Ya. Iya, yang seperti itu tidak dibolehkan. Karena emas itu harus ya dan biarin, kecuali kalau orang itu antum kenal dan antum jadikan orang yang akan terima langsung. Ya, uangnya antum transfer sama dia nanti akan beli. Itu boleh. Tapi kalau antum transfer, antum percaya sama orang antum percaya, yang antum percaya ini penjual emas juga. Ya, ya dia jual emas, terus antum transfer sama dia, lalu antum titip itu, nggak boleh. Karena emas itu harus langsung secara terima pada saat tersebut. Kecuali kalau antum ada keluarga, antum ini tolong saya beli emas nih, kamu datang ke toko tersebut, ya, setelah terima barang itu, ya, setelah orang itu datang, dia transfer langsung si penjual. Ini si keluarganya menjadi wakilnya, langsung dia ambil barang tersebut. Ini boleh. Ya, karena sudah ada wakilnya, ada keluarga yang menerima pada saat tersebut. Tapi kalau langsung transfer ke toko emas, meskipun antum kenal, terus emas itu saya titip, ya nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan karena jelas zahaban bi zahab, mislan bi mislin, yadan bi yadin. Harus sama nilainya, kemudian diterima langsung pada saat tersebut. Makanya tidak bisa, tadi kita katakan juga tidak boleh jual beli emas secara online.
Ya, jadi nggak boleh yang seperti itu. Nah, ya, ya, hmm, 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 ya, ya, ya. Jadi selama masih ada proses tawar menawar, kita nggak boleh masuk. Ya, karena kata Nabi SAW, jangan dia menawar di atas tawaran saudaranya. Mau dia itu, kok gimana Ustaz kalau seorang non muslim, tetap nggak boleh, tetap tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena masih tawar menawar. Kecuali kalau dia sudah si penawar pertama sudah membatalkan, baru antum masuk. Ya, baru antum masuk. Ini nggak boleh masuk dalam hadis tadi. Ya, selesaikan dulu orang itu tawar menawar. Setelah dia tidak jadi membeli, antum masuk untuk menawar. Ini baru diperbolehkan karena yang pihak pertama sudah selesai. Selagi masih dalam proses tawar menawar, kita nggak boleh masuk. Ya, sama ketika seorang lagi tawar menawar, meminang seorang wanita, ya dia datang juga minang wanita, padahal sudah dipinang, ini nggak boleh. Seperti yang juga jual beli, Nabi sangat jelas tadi hadisnya, la yasumil muslim ala sawmi akhihi. Janganlah seorang muslim menawar di atas barang saudara. Di sini hadisnya itu seorang muslim. Tapi bagaimana kalau non muslim? Tetap tidak boleh karena dia juga adalah manusia yang kita tidak boleh berbuat zalim terhadap dia. Terhadap hewan saja nggak boleh, apalagi sama manusia. Atau dia itu non muslim, tetap tidak boleh kita menzaliminya. Ya, Allah a'lam. Jadi tetap tidak diperbolehkan. Nah, kira cukup, sudah jauh masuk Isya nanti lagi ya. Ya. Ya, saya kira cukup ya. Subhanallah bihamdik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.